Perkenalkan, nama saya Luffy Kirinata, NIM 2211011003 dari kelas BKB semester 6, absen 3, dan ini dosen pengampu MK Praktikum Assessment Test dan Non-Test yaitu Prof. Dr. Eketut Darsana, M. PD, dan Wayan Eka Paramarta, S. PD, M. PD. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar nih untuk kalian semua? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Tidak. Baik. Sebelumnya ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai belajar. Berdiri. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali. Baik, sebelumnya belum kenal nama saya ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Vicky Rinata. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Tahu kan Undiksa? Iya. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan sesi bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Enggak. Baik. Bimbingan klasikal adalah suatu kegiatan yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep yang kita akan bahas topiknya, di mana topik kita yaitu kesiapan belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nanti kita akan belajar itu, dan contoh orang yang mempunyai kesiapan belajar yang rendah dan tinggi. Lalu tujuan dari sesi bimbingan klasikal ini yaitu membantu peserta mengenali dan memahami potensi kesiapan belajar mereka sendiri serta cara untuk mengembangkannya. Lalu pada sesi kali ini kita akan melaksanakan dengan waktu 40 menit. Bisa disepakati? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin karena masih pagi, kita adain ice breaking dulu ya. Mungkin masih ada yang ngantuk, lemas. Kita adain ice breaking sebentar aja untuk kefokusan kita. Oke, ice breakingnya ini yaitu tepuk tunggal dan tunggil. Tahu? Ya. Baik, tepuk tunggal kalian bisa tepuk sekali. Tunggil tidak usah ditepuk. Bisa? Kita coba. Tepuk tunggal, tunggal, tunggil, tunggil, tunggal, tunggal, tunggil, tunggil, tunggal, tunggil. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita langsung masuk ke materi atau topik yang akan kita lakukan. Baik, sebelumnya kita akan membahas kesiapan belajar. Mungkin dari kalian tahu nggak itu kesiapan belajar itu apa? Sedikit aja deh, apa sih? Pasti pernah dengar. Kesiapan belajar, kesiapan apa, belajar apa? Jadinya seseorang ngapain? Siap yang belajar. Oke, yang kelompok sini definisi kesiapan belajar. Tahu? Siap secara fisik dan mental. Bagus. Siapa namanya? Agus Widana. Agus Widana. Beri tepuk tangan untuk temannya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Baik, definisi kesiapan belajar menurut Jean Piaget dalam Anwar 2023 menyatakan kesiapan belajar adalah kegiatan belajar yang berhubungan dengan kognitif siswa. Lalu ada jam marah dan Slameto pada Fakturman 2017 menyatakan bahwa kesiapan belajar adalah keterlibatan behavior siswa dalam suatu pembelajaran. Tahu behavior? Perilaku. Baik, selanjutnya ada Windiarti 2018 yang menekankan bahwa kesiapan belajar adalah
emosional yang harus dikelola siswa dalam melakukan pembelajaran. Nah, berdasarkan pemaparan dari 3 ahli tersebut, terdapat simpulan bahwa kesiapan belajar adalah suatu kondisi yang mencakup kognitif, behavior, dan emosional siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam definisi itu terdapat 3 indikator, yaitu kognitif, behavior, dan emosional. Selanjutnya, kognitif itu menurut KBBI adalah yang berkaitan dengan proses berpikir, berpengetahuan, pemahaman, dan di dalam konteks kesiapan belajar ini terdapat aspek kognitif mencakup kemampuan siswa untuk memahami konsep, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Kalau behavioral merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang, di mana dalam kesiapan belajar ini aspek behavioral ini mencakup kebiasaan, interaksi, lalu ada berperilaku positif seperti disiplin, kerjasama, dan motivasi. Lalu emosional. Nah, emosional ini berkaitan dengan perasaan atau emosi, di mana dalam konteks kesiapan belajar aspek emosional ini sangat penting karena perasaan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan ketahanan siswa dalam menghadapi tantangan belajar. Jadinya mengerti kan kesiapan belajar itu apa? Baik, saya simpulkan bahwa kesiapan belajar siswa terdiri dari kognitif yang mencakup pemahaman dan penerapan pengetahuan, behavioral adalah berkaitan dengan sikap dan kebiasaan positif, serta emosional yang fokus pada pengelolaan perasaan dan motivasi. Lalu kita akan beralih ke faktor-faktor kesiapan belajar. Ada faktor intern, di mana faktor ini yang berada di dalam individu. Lalu ada faktor ekstern, terdapat faktor jasmania, yang di dalamnya ada faktor kesehatan, ada cacat tubuh, lalu ada faktor psikologis yang di dalamnya ada inteligensi, perhatian, minat, dan bakat. Lalu ada faktor ekstern selanjutnya dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh kesiapan belajar yang rendah dan tinggi. Mungkin contohnya yang saya akan berikan, orang-orang yang memiliki kesiapan belajar tinggi, seperti contohnya yaitu salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, terutama di bidang di prodi bimbingan konseling, yaitu ada Prof. Ketut Darsana MPD, adalah seorang dosen yang memiliki kesiapan belajar yang tinggi. Nah, beliau ini merupakan seseorang yang telah menempuh pendidikan dari jenjang tinggi, jenjang rendah hingga jenjang tertinggi, dan juga mampu menjadi guru besar di program studi bimbingan dan konseling. Selain itu, beliau juga mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Selanjutnya, orang yang memiliki kesiapan belajar yang tinggi yaitu Prilly Latukonsina. Tahu? Tahu. Baik. Selanjutnya ada orang yang memiliki kesiapan belajar yang rendah. Contohnya, siswa yang sering datang terlambat di kelas, datang sekolah terlambat. Ada? Lalu ada siswa yang tidak membawa alat tulis ke sekolah. Ada? Baik. Mungkin dari materi yang sudah saya bawakan, yaitu terdapat ada definisi kesiapan belajar, ada faktor-faktornya, lalu ada contoh-contoh orang yang mempunyai kesiapan belajar yang rendah. Nah, sekarang dari pengalaman kalian, di faktor mana kesiapan belajar kalian terganggu? Kan ada faktor intern, ada faktor ekstern. Dari ekstern itu dari luar, keluarga, teman, lingkungan. Terus kalau di dalam diri sendiri ada cacat tubuh, kalian kelelahan, lalu dari diri kalian sendiri malas gitu. Ada nggak yang punya? Ada nggak yang menyadari? Semuanya, ya satu orang. Siapa berani ngomong kalau dia mempunyai kesiapan belajar yang tinggi? Misalnya juara 1, bisa menjadi panutan. Siapa juara satunya sini? Nggak ada ya? Baik, menurut kalian siapa sih yang mempunyai kesiapan belajar yang tinggi? Misalnya bawa peralatan sekolah. Siapa? Satu aja orangnya. Siapa namanya? Dharma. Kenapa
Kenapa dikatakan dia mempunyai kesiapan yang tinggi? Harus siap. Benar Dharma? Baik. Lalu yang punya kesiapan rendah, yang sering bolos, datang terlambat, nggak dengerin guru. Kosong benar. Baik. Jadinya kalian tahu kan yang punya kecerdasan tinggi sama yang rendah? Kesiapan belajar. Baik. Kesiapan belajar yang tinggi orang yang patuh. Ya, kalau misalnya yang rendah dia yang tidak patuh. Baik. Baik, karena sudah tadi terdapat 3 indikator, ini saya mempunyai video. Tadi ketua kelas sudah saya kirimkan linknya. Baik, kalian bisa ditonton ya, karena ketua kelas sudah memberikan link video. Baik. Yang pertama ada bisa dilihat kesiapan belajar di pikiran. Soal matematika ini cukup sulit ya, tapi aku yakin kalau misalnya aku nyoba pelan-pelan nyelesainnya, pasti bisa. Iya, yang penting jangan cepat menyerah. Kita harus pikirkan solusi secara step by step. Bener juga sih, aku coba buat nenangin diri aku dan fokus pada hal yang bisa aku kerjain sih sekarang. Baik, itu merupakan contoh indikator mengelola pikiran yang positif. Lalu ini ada yang negatif. Aku takut banget deh kalau jawab pertanyaan guru di depan tuh pasti aku mikirnya tuh aku bakalan salah. Kalau kamu terus berpikir seperti itu malah bikin kamu nggak bisa fokus dan jadi gugup. Duh, biarin aja lah, aku pasti bakal selalu salah kalau misalnya jawab ke depan. Itu contoh indikator kesiapan belajar di kognitif yang negatif. Lalu ada perilaku. Ini contoh yang positif. Rina, aku perhatiin kamu udah siap banget ya buat kita memulai pelajaran hari ini. Iya, soalnya aku udah ngatur diri supaya nggak terganggu dan fokus selama belajar. Wah, bagus banget ya. Menurutku itu adalah contoh pengelolaan perilaku yang baik untuk mendukung kita dalam proses belajar. Baik, itu yang positif. Sekarang perilaku yang negatif. Cynthia, kenapa sih kamu tuh sering banget keluar masuk pas jam pelajaran? Kan jadinya kayak semua terganggu. Iya, aku merasa sulit menjaga perhatian dan rasanya pengen bergerak terus dan bicara biar nggak bosan. Kamu harus perlu belajar untuk mengontrol perilakumu agar kamu bisa lebih fokus di dalam pembelajaran pas di kelas. Duh, ribet banget sih. Ih. Baik, itu contoh indikator perilaku yang negatif. Selanjutnya ada emosional yang positif. Kalau kamu lagi belajar terus ngerasa sulit dan stres, kamu biasanya ngapain? Aku biasanya coba tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan, lakukan itu 3 kali, atau enggak bilang istirahat ke gurunya gitu, bilang kalau lagi butuh bantuan atau butuh ruang. Menurutku itu sikap yang baik sih yang harus aku coba biar aku bisa juga mengelola perasaan untuk membantu aku biar tetap semangat. Ya nggak sih? Iya benar. Baik, itu indikator emosional yang positif. Lalu yang terakhir ada emosional yang negatif. Kenapa kamu tampak murung dan nggak semangat hari ini? Aku merasa frustasi karena sulit memahami materi. Kadang aku malah pengen nyerah aja. Kalau begitu, kamu perlu belajar mengelola perasaan kamu. Misalnya dengan mengungkapkan kesulitan dan mencari cara supaya tidak putus asa. Aku udah coba loh, tapi tetap aja tuh nggak bisa. Baik, itu merupakan 3 indikator dengan contoh-contohnya, ada positif dan negatif. Sudah bisa dimengerti? Ya. Baik, nanti kalian bisa tonton itu ulang di rumah. Baik, pinter-pinter loh. Ini kelas farmasi 1. Ya.
Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Atau bagi pengalaman deh, misalnya kayak tadi saya pernah terlambat, Bu. Apakah saya punya kesiapan belajar yang rendah? Siapa sih yang terlambat di sini? Jangan dong, nggak boleh digituin. Selain Dharma, yang nggak pernah bawa pulpen. Terus yang siap nih, siapa yang paling pertama datang ke sini? Eva. Siapa namanya Eva? Wih, keren. Siapa lagi? Cowok? Ya. Wih, keren, bisa pagi-pagi datang loh. Dia jam 3 udah di sini. Oke. Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya tentang kesiapan belajar nih? Kayak kalian bangunnya berapa sih? Jam 5. Kalau kalian ini belnya di sini Jam 6.45 udah kelar. jam 6.45 udah telat. Iya. Astaga. Oke, kita lanjut aja ya. Di tahap saya akan membagikan kuesioner. Udah bawa pulpen? Ya. Oke, saya bakalan ngasih kuesioner. Baik, udah semua dapat ke lembar? Udah? Oke, bisa diisi dalam waktu 3 menit. Boleh. Kalau yang udah bisa jawab cepet langsung aja ke sini ya biar cepet kita melanjutkan sesi selanjutnya. Lagi 1 menit. Ayo. Kalau udah bisa dikumpulkan, isi nama, nomor, dan kelas. Sesuai dari diri kalian sendiri ya, nggak usah nyontek. Sesuai dari diri kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa itu centang, yang sesuai, yang nggak sesuai. Sudah? Oke, terima kasih. Centang aja. Sudah? Oke. Baik, karena kalian sudah mengisi kuesioner, udah semua kan? Sudah. Baik, di sini akan ada evaluasi dari saya sendiri. Mungkin dari kalian bisa meringkas apa aja sih yang tadi kita pelajarin? Apa aja sih? Tadi kan udah ada 3. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, yang paling belakang. Siapa namanya? Putri. Apa aja yang bisa dipelajarin tadi? Sedikit aja nggak apa-apa. Kesiapan belajar, definisinya. Lalu? Konsentrasi. Oke. Ada lagi yang lain? Ngapain aja sih tadi? Belajar apa aja? Oke, kesiapan belajar rendah dan tinggi. Ada lagi? Baik, tak simpulkan ya. Baik, tadi kita belajar bahwa kesiapan belajar merupakan suatu proses individu yang merasa siap untuk belajar, di mana individu itu dipengaruhi oleh kognitif, behavior, dan emosionalnya di dalam pembelajaran. Kalau misalnya kalian kognitif itu apa? Pikiran. Ya, kalau misalnya pikirannya lagi kacau, apakah kalian siap untuk belajar? Tidak. Kalau misalnya nih di behavior, kalau tingkah laku teman kalian nih usil, keluar masuk kelas, kalian siap nggak belajar? Tidak. Kalau misalnya emosionalnya, kalian lagi putus cinta, lagi ada masalah,
Siap nggak untuk belajar? Enggak. Maka dari itu kesiapan belajar adalah siap untuk memulai pelajaran, siap untuk di dalam kelas melakukan pembelajaran yang terdapat aspeknya yaitu kognitif, behavior, dan emosional. Terdapat juga faktor-faktornya, faktor internal dan eksternal. Internal itu di dalam diri sendiri, eksternal di luar diri sendiri. Oke. Bimbingan klasikal ini sudah saya cukupkan karena waktu juga. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Namun selanjutnya kita akan beralih ke kelompok selama 10 menit. Bimbingan kelompok ini menggunakan 9 orang. Ntar orangnya akan saya sebut. Lalu untuk bimbingan klasikal ini saya cukupkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om, dan untuk orang-orang yang saya panggil bisa berada di depan untuk mengikuti bimbingan kelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Baik semuanya, terima kasih untuk kesediaannya. Kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Kita akan memakai waktu selama 10 menit. Nah, kalian udah tahu nggak kalau bimbingan kelompok itu apa? Apa udah ada yang pernah ngelakuin? Belum. Baik, saya kasih tahu ya kalau bimbingan kelompok adalah suatu proses di mana sekelompok individu berkumpul untuk menerima informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam konteks pendidikan, pengembangan pribadi yang dipandu oleh seorang fasilitator. Nah, tujuannya untuk membantu peserta memahami topik tertentu, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan keterampilan sosial melalui diskusi dan interaksi dalam kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan topik kesiapan belajar. Apakah bisa disepakati? Bisa. Baik. Sebelumnya kan sudah melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu kan terdapat faktor-faktor kesiapan belajar. Mungkin dari ujung faktor-faktor kesiapan belajar. Kan ada faktor ekstern, ada faktor intern. Boleh siapa aja deh kalau gitu. Siapa ini namanya? Bintang. Faktor intern itu ada faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Baik. Kalau yang ini bisa nyebutin faktornya? Menurut kamu faktor eksternnya apa aja kesiapan belajar itu? Faktor ekstern itu terdiri dari faktor keluarga, terus ada faktor sekolah, ya, dan ada faktor masyarakat. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang bisa lagi faktor intern? Ada faktor kesehatan, Baik. cacat tubuh. Itu faktor apa? Menurut apa? Faktor Inter apa? intern. Ekstern. Intern. Ya. Selanjutnya mungkin yang cowok apa? Siapa lagi? Kemukakan deh. Misalnya faktor ekstern tuh ini merupakan ini gini-gini. Menurut kamu? Faktor ekstern adalah faktor ini merupakan faktor yang ada di luar individu atau meliputi faktor keluarga, relasi antara anggota keluarga, sama suasana rumah. Baik, suasana rumah. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Ada lagi? Tidak. Yang di sebelah sana ada lagi? Tidak. Oke. Tadi sudah disebutkan ya kalau faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern yang apa? Yang ada di di dalam. Baik. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, meliputi faktor jasmania seperti faktor kesehatan, faktor cacat tubuh. Di sini ada yang memiliki seperti itu faktornya? Tidak. Gangguan kesehatan itu ada? Enggak. Oke, lalu ada faktor psikologis di dalam diri kita. Ada intelijensi,
perhatian, minat. Mungkin ada yang mau dijelasin tentang apa? Ada intelijensi, perhatian, minat. Udah mengerti? Belum, yang intelijensi. Intelijensi, oke. Tingkat intelijensi itu adalah tingkat kecerdasan mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Nah, siswa dengan intelijensi tinggi cenderung lebih berhasil. Tetapi faktor lain juga berperan, di mana intelijensi ini merupakan kecerdasan. Nah, kalau misalnya kalian rajin, pasti hasilnya pasti bagus. Kalau misalnya kalian malas, hasilnya buruk. Oke, mengerti? Mengerti. Lalu ada faktor ekstern, di mana ada faktor keluarga, di mana faktor keluarga itu seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, lalu ada suasana rumah, latar belakang kebudayaan, lalu ada faktor sekolah, yang dimana metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, lalu ada faktor masyarakat. Mungkin ada yang belum bisa dimengerti? Faktor dari ekstern, keluarga, sekolah, masyarakat. Sudah. Mungkin kalau dari sini, kalau faktor dari keluarga seperti apa? Cara mendidik. Lalu ada apa? Dukungan dari orang tua. Baik. Kalau sebelah sini, faktor sekolah. Contohnya seperti apa? Kurikulum. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya kalian di sekolah ada aturan nggak? Ada. Baik, itu termasuk juga. Lalu ada dari faktor masyarakat. Contohnya tahu nggak? Dari faktor masyarakat. Salah satu contohnya yaitu teman bergaul, di mana lingkungan pertemanan ini mempengaruhi motivasi dan sikap siswa terhadap belajar. Kalau misalnya kalian berteman sama orang malas, kalian ikut malas apa enggak? Ikut malas. Lalu ada masa media, di mana kayak sosial media. Sosial media ini dapat membentuk pandangan dan minat siswa terhadap pendidikan. Kalau misalnya kalian di media sosial tuh terdapat orang-orang yang mempunyai kesiapan belajar yang bagus, pasti kalian tertarik kan untuk menjadi sukses kan? Iya. Oke. Untuk dari itu, apakah ada ingin ditanyakan lagi tentang hal yang kita akan bahas ini, yang sudah kita bahas? Tidak. Bisa disimpulkan salah satu aja. Faktor ekstern itu apa? Faktor intern itu apa? Sedikit aja. Mungkin yang dari ini? Ini? Tadi kan sudah belajar. Disimpulkan bahwa faktor intern itu apa? Faktor ekstern itu apa? Yang dapat disimpulkan, faktor intern itu faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar, seperti faktor jasmania dan psikologis. Ya, benar. Sedangkan faktor ekstern itu faktor yang lebih ke masyarakat atau lingkungan individu tersebut, seperti faktor keluarga dan faktor sekolah. Baik, bisa beri tepuk tangan untuk Binta. Baik. Ada pertanyaan? Tidak. Untuk itu saya akan membagikan kuesioner, mungkin bisa dijawab 2. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Sudah? Baik, yang sudah bisa dikumpulkan. Baik, karena kita sudah melakukan bimbingan kelompok, kita akan masuk ke konseling kelompok. Baik, konseling kelompok ini saya akan menentukan 5 orang dari kuesioner ini. Untuk itu kita selesaikan dulu bimbingan kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia. Karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Baik, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Kita akan lanjut ke konseling kelompok untuk 5 orang yang akan saya pilih. Baik, terima kasih untuk kalian 5 orang yang sudah menyediakan waktunya untuk saya. Untuk itu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, udah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Pengertiannya tahu? Enggak. Oke. Pengertian konseling kelompok adalah suatu proses di mana kelompok individu berkumpul untuk membahas masalah pribadi, berbagi pengalaman dan saling memberikan dukungan emosional di bawah bimbingan seorang konselor. Nah, tujuannya adalah untuk membantu peserta mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya, maaf karena Ibu sudah lihat di kuesioner bahwa kalian memiliki kesiapan belajar yang rendah. Nah, kesiapan belajar yang rendah mungkin sebelum kalian bisa menceritakan kenapa kalian bisa mempunyai kesiapan belajar yang rendah, dengan alasannya Ibu akan memberitahu bahwa konseling kelompok ini kita mempunyai asas kerahasiaan dan keterbukaan, di mana keterbukaan kalian bisa terbuka dan tidak perlu takut, di mana kita mempunyai asas kerahasiaan. Alasan-alasan kalian akan Ibu jaga, jadi jangan takut untuk menyampaikannya. Baik, untuk itu mungkin dari sini kenapa bisa mempunyai kesiapan belajar yang rendah? Sering telat karena telat bangun. Sering telat karena telat bangun. Oke, yang ini? Kalau saya itu keseringan nonton film di tengah malam. Oke, lalu ini? Karena sering berantem. Sering berantem. Oke, selanjutnya ini? Sering telat masuk kelas. Terus? Dan juga sering main game. Lalu? sering main game. Main game juga, sering telat karena main game. Oke, baik. Mungkin dari kalian kita akan pakai masalah yang mana? Ada telat karena bermain game, ada tawuran, ada telat karena nggak bisa bangun. Mau pakai yang mana? Yang telat karena main game aja. Karena telat main game. Oke, telat bangun pagi karena main game. Baik. Apakah Anda itu sudah menemukan solusi kenapa kalau misalnya nggak telat lagi? Kayak seharusnya Anda seperti apa biar nggak telat? Nggak ada solusi? Mungkin dari temannya bisa berikan solusi ke temannya yang telat bermain game. Mungkin seperti apa? Seharusnya dia karena masih pelajar bisa mengatur waktu untuk bermain game. Ya, oke, bisa mengatur waktu. Lalu siapa lagi ingin berpendapat untuk memberikan solusi ke temannya agar tidak terlambat? Mungkin bisa untuk set alarm gitu di waktu bangun pagi. Oke, setting alarm. Mungkin dari sini bisa memberikan solusi? Saran saya sih jangan terlalu kecanduan sama game. Oke. Karena game itu berpengaruh kepada pikiran juga dan bisa mengganggu konsentrasi. Baik, bagus sekali ya. Mungkin bisa beri tepuk tangan pada teman-teman yang sudah bisa. Oke, untuk siapa namanya? Mang Adi. Dharma. Oke, untuk Mang Adi dan Dharma, apakah bisa diterima solusi dari teman-temannya? Bisa. Baik. Di sini Ibu akan menggunakan teknik self management karena kalian sudah kalian memakai kasus telat sekolah karena bermain game. Baik. Ada yang tahu self management itu apa? Baik, self management adalah kemampuan individu untuk mengelola diri sendiri dan berbagai aspek kehidupan, termasuk emosi, waktu, perilaku, dan mencapai tujuan pribadi dan profesional. Nah, ini melibatkan kesadaran diri, pengaturan emosi, pengambilan keputusan yang bijak, serta kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan. Nah, self management ini juga mencakup pengembangan disiplin diri. Nah, tadi itu termasuk kurangnya disiplin di diri. Baik, sekarang saya akan memberikan kertas kosong tentang perkembangan pengendalian diri agar termotivasi tidak telat seminggu ke depan. Apakah bisa Dharma dan teman-teman yang lain?
Nah, Ibu akan memberikan kertas kosong, bisa diisi hari, tanggal, dan perkembangan apa yang udah kalian lakuin untuk kedepannya. Kegiatan hari ini, kegiatan kebiasaan hari ini. Kak, dari pagi ngapain aja, siang ngapain aja, sore ngapain aja, malam ngapain aja? Bisa ditulis 1 menit. Dan juga bisa ditulis untuk minggu depan kalian harus seperti apa agar tidak telat. Jam pagi bangun jam berapa? Oke, sudah? Baik, karena kita sudah melakukan pengisian bahwa pengisian dari kertas kosong ini tentang kegiatan kalian. Nah, Ibu harap bahwa minggu depan, dari hari besok sampai minggu ke depan, kalian harus mengikuti kegiatan-kegiatan agar kalian tidak terlambat seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, untuk itu nanti Ibu akan cek seminggu ke depan apakah kalian masih terlambat atau tidak. Kalau misalnya kalian masih terlambat, apakah ada hukuman untuk kalian? Dari kalian? Bisa diberi sanksi. Bisa diberi sanksi. Oke, baik. Untuk itu kita sepakati? Sepakat. Baik. Karena sudah selesai layanan bimbingan, layanan konseling kelompok ini, maka Ibu cukupkan. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk satu orang nanti akan ikut Ibu melakukan konseling individu terkait kesiapan belajar yang rendah. Untuk itu Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan waktunya. Baik, untuk itu kita ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Baik, untuk itu terima kasih. Baik, selanjutnya ini adalah konseling individu. Nah, Ibu memanggil Dek Bintang dikarenakan Ibu terdapat diberitahu oleh wali kelas bahwa Dek Bintang ini sering terlambat. Apakah benar? Benar. Baik. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu? Belum. Baik, belum. Untuk itu, baik, Ibu akan memberitahu bahwa konseling individu adalah proses interaksi antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien memahami diri dan mengatasi masalah pribadi mereka. Selanjutnya, kita akan melakukan kesepakatan 10 menit. Apakah bisa? Bisa. Baik, bisa. Dek Bintang nggak perlu takut karena kita di BK ini mempunyai dua asas keterbukaan dan kerahasiaan. Keterbukaan itu Dek Bintang bisa terbuka tentang masalah apa saja dengan jangan takut karena kita mempunyai asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini kita juga mengkeep ya masalah Dek Bintang, tidak ada orang yang tahu. Baik, kenapa sih Dek Bintang ini bisa terlambat? Karena di malam sebelumnya tuh suka nonton film sampai tengah malam gitu dulu, main game juga sampai malam. Baik, lalu kenapa bisa hal itu terjadi? Karena nggak ada semangat untuk sekolah ya, karena nggak ada dukungan dari orang tua, juga lingkungan di sekolah itu kurang nyaman buat saya. Baik, Ibu akan melakukan treatment yaitu teknik self management. Nah, apakah Dek Bintang tahu teknik self management itu seperti apa? Baik, teknik self management ini adalah kemampuan individu untuk mengelola diri sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk emosi, waktu, dan perilaku untuk mencapai pribadi yang lebih baik lagi. Baik, untuk itu Ibu ingin Dek Bintang sebutkan kegiatan dari pagi sampai malam. Kenapa Dek Bintang itu bisa terlambat? Pagi apa? Siang apa? Malam? Sore juga.
Sudah? Baik, dari pagi sekolah, lalu siang sampai sore memainkan HP, benar? Lalu malam juga bermain HP. Baik, berarti Dek Bintang ini lebih sering condong ke main HP ya, tidak bisa mengontrol dirinya. Baik, mungkin sekarang buat keseharian yang lebih baik lagi, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya, bisa? Bisa. Untuk 1 minggu ke depan, bisa ditulis? Baik, apakah Dek Bintang ingin merubah diri? Baik, jika ingin, Ibu tunggu 7 keseharian ini Dek Bintang terapkan untuk minggu depan, sampai minggu depan, dan minggu depan Ibu akan lihat bahwa Dek Bintang masih terlambat atau tidak. Mungkin jika Dek Bintang berhasil, reward yang akan Dek Bintang lakukan apakah ada? Ada. Apa? Kayak lebih ke beli barang buat diri sendiri. Beli barang untuk reward. Kalau misalnya nggak berhasil, hukumannya mungkin untuk Dek Bintang sendiri? Mungkin bakal minta uang untuk ambil HP saya. Baik, bagus. Baik, karena Dek Bintang ingin berubah, Ibu tunggu perubahan minggu depan ya. Baik, kita cukupkan konseling individu ini. Terima kasih Dek Bintang udah bisa hadir pada hari ini di ruangan Ibu. Ibu simpulkan bahwa Dek Bintang ingin berubah dari tingkah laku yang buruk menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Baik, Dek Bintang bisa masuk ke kelas. Terima kasih, Bu. Baik.